Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau, tinggallah seorang pria tua bernama Pak Adim. Desa itu tidak begitu besar, hanya terdiri dari beberapa rumah bambu yang berdiri berjajar di antara pohon-pohon kelapa. Di tempat yang jauh dari gemerlap kota ini, kehidupan berjalan lambat, hampir seperti waktu yang enggan bergerak. Di sana, Pak Adim tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil. Gubuk itu sudah usang, dengan atap daun kelapa yang mulai robek di sana-sini. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu tampak seperti siap roboh jika angin bertiup terlalu kencang. Setiap kali hujan turun, Pak Adim harus menggeser kasurnya ke tempat yang tidak bocor, meskipun akhirnya tetap basah juga. Namun, tidak sekalipun ia mengeluh. Baginya, rumah itu bukan hanya sekedar tempat berlindung, tetapi juga menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya. Pak Adim adalah seorang buruh tani. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah berjalan ke sawah dengan membawa cangkul di pundaknya. Tubuhnya ringkih, bahunya melengkung karena usia, namun langkahnya tetap penuh semangat. Di desa itu, ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan rendah hati. Meski penghasilannya tak seberapa, ia selalu menyempatkan diri membantu tetangganya yang membutuhkan. Jika ada sawah yang butuh ditanami atau ladang yang harus dibersihkan, Pak Adim selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan. Tapi, di balik senyumnya yang hangat, ada kesedihan yang ia sembunyikan. Pak Adim bukan selalu hidup sendirian. Bertahun-tahun yang lalu, ia adalah kepala keluarga yang bahagia. Istrinya, Bu Mariam, adalah wanita sederhana yang setia mendampinginya. Mereka menikah muda dan memiliki 4 anak, 3 laki-laki bernama Iwan, Ridho, dan Sandi, serta 1 perempuan bernama Ayu. Kehidupan mereka sederhana, bahkan seringkali berat, tetapi tawa anak-anaknya membuat segalanya terasa lebih ringan. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Bu Mariam jatuh sakit. Penyakit yang tak diketahui namanya mulai merenggut kekuatannya. Awalnya, ia hanya sering lelah, tetapi lama-kelamaan ia tidak lagi mampu bangkit dari tempat tidurnya. Pak Adim mencoba segala cara untuk mengobati istrinya. Ia bekerja lebih keras, menjual sebagian barang-barang mereka, bahkan meminjam uang dari tetangga. Tetapi, takdir berkata lain. Suatu malam yang dingin, Bu Mariam menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Pak Adim. Anak-anaknya, yang masih kecil saat itu, menangis tanpa henti. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih berat bagi keluarga mereka. Sejak kehilangan istrinya, Pak Adim harus menjadi segalanya bagi anak-anaknya. Seorang ayah yang tegas, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang teman yang selalu ada. Meskipun hati Pak Adim hancur, ia tahu bahwa anak-anaknya adalah prioritas utama. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan seadanya sebelum berangkat bekerja. Jika hanya ada sedikit nasi di rumah, ia akan memastikan anak-anaknya makan lebih dulu. Ayah sudah kenyang, Nak, katanya meskipun perutnya keroncongan. Malam harinya, ia akan duduk di bawah lampu minyak, menemani anak-anaknya belajar. Ayu, si bungsu, sering merengek meminta didongengkan cerita sebelum tidur. Meskipun lelah, Pak Adim tidak pernah menolak. Dengan suara yang lembut, ia akan bercerita tentang pahlawan desa atau kisah binatang-binatang yang bijak. Namun, sekeras apapun ia bekerja, kebutuhan mereka tetap sulit terpenuhi. Ada kalanya mereka hanya makan ubi rebus atau singkong untuk bertahan hidup. Ketika Iwan, anak sulungnya, harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya, hati Pak Adim terasa seperti dihujam pisau. Ia meminta maaf kepada anaknya, tetapi Iwan hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Yah. Saya akan bantu ayah nanti, katanya. Kata-kata itu membuat Pak Adim semakin merasa bersalah, tetapi ia tahu, mereka harus bertahan dengan cara apapun. Seiring waktu berlalu, anak-anak Pak Adim tumbuh dewasa. Satu persatu, mereka meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Iwan pergi pertama kali. Dengan sedikit uang hasil jerih payah Pak Adim, ia merantau ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik. Doakan saya, ya, katanya sebelum berangkat. Pak Adim hanya mengangguk, menahan air matanya agar tidak terlihat. Beberapa bulan kemudian, Ridho menyusul. Ia menjadi sopir angkutan di kota lain. Selanjutnya, Sandi juga pergi, merantau keluar pulau untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Hanya Ayu yang tinggal bersama Pak Adim, tetapi itu pun tidak lama. Ketika Ayu menikah dengan pria dari desa tetangga, ia juga meninggalkan rumah kecil mereka. Kini, Pak Adim benar-benar sendirian. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap jalan yang sepi. Ia berharap salah satu anaknya akan pulang.
Tapi harapan itu seringkali berujung kekecewaan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari mereka. Pak Adim tidak pernah menyalahkan mereka. Ia tahu, anak-anaknya pasti sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia merindukan mereka. Kadang-kadang, ia membuka kotak kayu kecil yang berisi barang-barang kenangan, sebuah foto keluarga yang sudah pudar, beberapa mainan anak-anaknya, dan sehelai kain yang dulu sering dipakai Bu Mariam. Barang-barang itu menjadi penghibur di tengah kesepiannya. Meskipun hidup sendiri, Pak Adim tidak pernah menyerah pada kehidupan. Setiap pagi, ia tetap bangun untuk bekerja di sawah, meskipun tubuhnya semakin lemah. Ia percaya bahwa selama ia masih bisa berdiri, ia harus terus berjuang. Di desa itu, semua orang mengenal Pak Adim sebagai sosok yang tabah. Ketika tetangganya bertanya mengapa anak-anaknya jarang pulang, ia hanya tersenyum. Mereka sedang berjuang untuk masa depan mereka, jawabnya. Tapi, malam-malamnya sering diisi dengan doa dan air mata. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan umur panjang, cukup untuk melihat anak-anaknya kembali ke rumah. Suatu malam, ketika kesepiannya terasa tak tertahankan, Pak Adim memutuskan untuk menulis surat. Dengan tangan yang gemetar, ia menulis kalimat sederhana, "I ayah rindu kalian." Ia mengirim surat itu kepada keempat anaknya, berharap mereka akan membacanya dan mengerti betapa ia merindukan mereka. Surat itu adalah harapan terakhirnya. Meskipun ia tidak tahu apakah anak-anaknya akan merespons, ia tetap menunggu. Setiap kali ia mendengar suara motor di kejauhan, hatinya berdebar-debar. Tapi, hari-hari berlalu, dan tidak ada yang datang. Namun, di dalam hatinya, Pak Adim tetap percaya bahwa suatu hari, anak-anaknya akan kembali. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya ingin mendengar suara mereka, melihat wajah mereka, dan merasakan kehangatan keluarga sekali lagi. Dan meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, ia tetap bertahan, karena cinta seorang ayah adalah sesuatu yang tak pernah padam, meskipun diterpa badai dan waktu. Hari-hari terus berlalu, dan Pak Adim semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Setiap pagi, ia tetap menjalani rutinitas yang sama, menyapu halaman, memberi makan ayam-ayam peliharaannya, dan membersihkan gubuk kecilnya. Namun, setiap sore, ia duduk di depan rumah, menatap ke arah jalan yang menghubungkan desa itu dengan kota. Di sanalah ia sering melamun, membayangkan anak-anaknya berjalan pulang dengan membawa senyuman. Tetangga-tetangga yang melewatinya sering merasa iba. Bu Minah, seorang janda parubaya yang tinggal di sebelah rumah Pak Adim, kadang-kadang membawa sepiring nasi dan lauk seadanya. "Pak Adim, makan dulu, jangan lupa istirahat," katanya suatu hari. Pak Adim tersenyum dan mengucapkan terima kasih, meskipun dalam hatinya ia merasa malu. "Kenapa anak-anak Bapak tidak pernah pulang?" tanya Bu Minah suatu sore. Pertanyaan itu menampar hati Pak Adim. Ia hanya menjawab dengan suara lirih, mungkin mereka sibuk, Bu." Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kesibukan benar-benar membuat mereka melupakan ayah yang membesarkan mereka? Suatu malam, ketika bulan tampak terang di langit, Pak Adim merasa hatinya begitu berat. Ia teringat wajah anak-anaknya satu persatu, membayangkan mereka ketika masih kecil. Ia teringat Iwan yang selalu berlari ke arahnya dengan senyuman lebar setiap kali ia pulang dari sawah. Ia teringat Ridho yang selalu membantunya memotong kayu. Ia teringat Sandi yang dulu sering memeluknya ketika ia merasa sedih, dan Ayu yang suaranya selalu riang mengisi rumah kecil mereka. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Dengan susah payah, ia mengambil sebuah buku tulis tua dan bolpoin dari laci kecil. Tangannya gemetar saat menulis surat untuk mereka. "Anak-anak ayah yang tercinta," ia memulai. Ia tidak tahu harus menulis apa, tetapi akhirnya ia hanya menulis satu kalimat sederhana, "I ayah rindu kalian." Kalimat itu ditulisnya berkali-kali di beberapa lembar kertas, masing-masing untuk Iwan, Ridho, Sandi, dan Ayu. Setelah selesai, ia melipat surat-surat itu dengan hati-hati dan pergi ke kantor pos keesokan harinya. "Ini untuk anak-anak saya di kota," katanya kepada petugas pos dengan senyum tipis. Petugas itu mengangguk dan berjanji akan mengirimkannya secepat mungkin. Pak Adim pulang dengan sedikit harapan di hatinya. Ia tahu mungkin mereka terlalu sibuk untuk segera membalas, tetapi ia tetap menunggu dengan sabar. Minggu demi minggu berlalu, tetapi tidak ada balasan. Pak Adim mulai kehilangan harapan. Ia tidak tahu apakah surat-surat itu sampai, atau mungkin anak-anaknya tidak sempat membaca. Setiap kali ia mendengar suara motor atau mobil berhenti di depan rumah, hatinya berdebar-debar, tetapi itu selalu hanya tetangga atau orang asing yang lewat. Di malam-malam yang sunyi,
Pak Adim sering berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin ayah salah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian, dikatanya sambil menatap foto keluarga yang sudah kusam. Foto itu adalah satu-satunya benda berharga yang tersisa dari masa lalu. Ia selalu meletakkannya di samping tempat tidur, agar bisa melihat wajah anak-anaknya sebelum tidur dan saat bangun. Tetangganya, Bu Minah, mulai memperhatikan bahwa Pak Adim semakin sering termenung. Pak Adim, jangan terlalu dipikirkan. Anak-anak Bapak pasti sayang sama Bapak, hanya saja mereka punya kehidupan masing-masing sekarang, katanya mencoba menghibur. Tapi kata-kata itu tidak benar-benar menghapus rasa sepi di hati Pak Adim. Di tengah kekecewaan yang terus menggerogoti, suatu hari suara motor tua terdengar mendekat ke rumah Pak Adim. Ia yang sedang duduk di depan rumah segera bangkit. Jantungnya berdegup kencang, matanya mencoba mengenali sosok yang datang. Ketika motor itu berhenti, seorang pria turun dari atasnya. Itu adalah Iwan, anak sulungnya. "Assalamualaikum, ya," katanya dengan suara bergetar. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, penuh dengan kelelahan dari kehidupan kota yang keras. Pak Adim tidak mampu berkata apa-apa. Ia berjalan perlahan ke arah anaknya, dan tanpa berkata-kata, ia langsung memeluknya erat. Tangisnya pecah seketika. "Kamu pulang, Nak. Kamu pulang," katanya sambil terisak. Iwan, yang juga menahan tangis, hanya bisa berkata, "Maafkan saya, ya. Saya terlambat pulang." Hari itu, gubuk kecil Pak Adim kembali penuh dengan suara tawa dan obrolan. Iwan menceritakan tentang pekerjaannya di pabrik yang melelahkan, tentang perjuangannya mengirim uang meskipun seringkali hanya cukup untuk dirinya sendiri. Pak Adim hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu sudah bekerja keras, Nak. Ayah bangga padamu," katanya sambil menepuk bahu Iwan. Kedatangan Iwan menjadi awal dari kebahagiaan kecil yang mulai kembali ke kehidupan Pak Adim. Tidak lama setelah itu, Ridho dan Sandi juga pulang. Mereka datang bersama-sama, membawa bahan makanan dan sedikit uang hasil kerja keras mereka. Ayah mereka yang lemah tampak seperti mendapatkan kekuatan baru. "Ayah, maafkan kami. Kami terlalu sibuk mengejar hidup hingga lupa pada ayah," kata Ridho sambil menggenggam tangan ayahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah kecil itu kembali penuh dengan suara tawa dan cerita. Mereka duduk di lantai, berbagi makanan sederhana, dan saling bertukar cerita. Ayu, anak bungsu, juga datang beberapa hari kemudian. Ia membawa suaminya dan anak kecil mereka. Melihat cucunya, Pak Adim tidak bisa menahan kebahagiaannya. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang begitu dalam. Meskipun tubuhnya semakin melemah, hati Pak Adim terasa lebih kuat. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Anak-anaknya akhirnya kembali, membawa cinta yang sempat hilang di antara jarak dan waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa hidupnya kembali utuh. Malam itu menjadi salah satu malam terindah bagi Pak Adim. Duduk di tengah anak-anaknya, ia merasa seolah kembali ke masa lalu, saat rumah kecil mereka masih penuh dengan suara tawa. Suasana hangat itu membuat tubuh tuanya terasa lebih ringan. Ayu duduk di sebelahnya, sambil menyuapkan makanan ke piring ayahnya. "Ayah, sekarang Ayu yang gantian merawat ayah. Dulu ayah yang selalu menjaga kami," katanya dengan senyum manis. Pak Adim hanya tersenyum kecil. Ia merasa tidak perlu berkata banyak. Keberadaan anak-anaknya di rumah sudah cukup untuk mengisi kekosongan yang selama ini menghantuinya. Cucu kecilnya, Rara, memanjat ke pangkuannya dan memeluk lehernya erat. "Kakek, nanti cerita lagi sebelum tidur," pintanya dengan polos. Pak Adim mengangguk sambil tertawa kecil, hatinya terasa penuh oleh kebahagiaan yang sudah lama ia rindukan. Iwan, yang duduk di pojok, memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Yah, maafkan kami. Kami sudah terlalu lama meninggalkan ayah sendirian," katanya tiba-tiba. Suaranya terdengar berat, penuh dengan rasa bersalah. Ridho dan Sandi mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan kakaknya. Mereka semua merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan, tetapi Pak Adim menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah tahu kalian sedang berjuang. Yang penting, kalian sehat dan bahagia. Itu sudah cukup bagi ayah." Setelah makan malam selesai, anak-anaknya duduk berkumpul di sekitar Pak Adim. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga rencana masa depan.
Ayu mengusulkan agar mereka bergiliran merawat ayah mereka. Ayah sudah tua. Kita harus memastikan ayah tidak kesepian lagi, katanya tegas. Iwan dan Ridho saling berpandangan, lalu mengangguk setuju. Sandi, yang selama ini bekerja jauh, berjanji akan pulang lebih sering. Ayah tidak ingin merepotkan kalian, kata Pak Adim dengan suara pelan. Tetapi anak-anaknya sepakat. Bukan repot, ya. Ini kewajiban kami. Ayah sudah terlalu banyak berkorban untuk kami, jawab Ridho. Kata-kata itu membuat hati Pak Adim hangat. Ia tidak pernah meminta balasan atas pengorbanannya, tetapi mendengar anak-anaknya berbicara seperti itu membuatnya merasa dihargai. Malam itu, mereka membuat rencana bersama. Iwan akan sering mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ridho akan datang setiap akhir pekan untuk memastikan ayah mereka sehat. Ayu, yang tinggal paling dekat, akan menjadi orang yang merawat ayah mereka setiap hari. Mereka juga sepakat untuk tidak lagi saling lepas komunikasi seperti sebelumnya. Sebelum tidur, Ayu membantu ayahnya naik ke tempat tidur. Rara, cucunya, merengek meminta cerita. Pak Adim tertawa kecil. Kakek sudah tua, ingatannya sudah tidak tajam, katanya mencoba bercanda. Tapi Rara bersikeras, dan akhirnya ia menyerah. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Kalian tahu, dulu ayah kalian itu sangat nakal, katanya sambil tersenyum ke arah anak-anaknya yang duduk di lantai. Iwan sering memanjat pohon kelapa, padahal ayah sudah melarang. Ridho suka mencuri mangga di kebun tetangga. Sandi. Sandi paling suka sembunyi kalau disuruh mandi. Semua tertawa mendengar cerita itu. Meskipun sederhana, cerita-cerita itu membawa mereka kembali ke masa lalu yang penuh kebahagiaan. Setelah selesai bercerita, suasana menjadi hening. Ayah tidak pernah menyesal membesarkan kalian, meskipun hidup kita sulit, katanya tiba-tiba. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan air mata. Yang ayah inginkan hanya melihat kalian hidup bahagia. Itu saja. Kata-kata itu membuat Ayu, Iwan, Ridho, dan Sandi terdiam. Mereka merasa semakin bersalah atas waktu yang telah mereka abaikan. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan untuk Pak Adim. Anak-anaknya bergantian datang ke rumah, membawa cerita baru dari kehidupan mereka. Ayu sering memasak makanan kesukaan ayahnya, sementara Ridho membantu memperbaiki gubuk kecil mereka. Sandi, yang terkenal humoris, selalu berhasil membuat ayah mereka tertawa dengan candaan-candaan kecilnya. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Adim tampak lebih sehat. Meskipun tubuhnya tetap lemah, semangatnya kembali membara. Ia mulai pergi ke sawah lagi, meskipun hanya untuk sekadar melihat hasil panen. Tetangganya, Bu Minah, tersenyum melihat perubahan itu. Pak Adim sekarang kelihatan lebih segar. Anak-anak Bapak benar-benar berkah, katanya suatu hari. Pak Adim hanya tersenyum. Ia merasa hidupnya kembali berarti. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, ada satu kekhawatiran yang mulai muncul di hati Pak Adim. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan tubuhnya semakin renta. Ia takut jika suatu hari ia harus pergi meninggalkan anak-anaknya. Tetapi ia memilih menyimpan kekhawatiran itu sendiri, tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan. Suatu sore, ketika mereka semua sedang berkumpul di halaman rumah, Pak Adim memandangi anak-anaknya dengan senyum lembut. Angin sore bertiup perlahan, membawa aroma tanah dan rumput basah. Ayah bangga pada kalian, katanya tiba-tiba. Anak-anaknya menoleh, terkejut mendengar nada serius dalam suara ayah mereka. Ayah tidak pernah punya harta atau kekayaan untuk diwariskan. Tapi ayah tahu, kalian semua adalah warisan terbaik yang pernah ayah miliki. Kata-kata itu membuat Ayu menangis. Ia memeluk ayahnya erat-erat, diikuti oleh Iwan, Ridho, dan Sandi. Mereka semua berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi meninggalkan ayah mereka sendirian. Bagi mereka, Pak Adim adalah simbol kekuatan, cinta, dan pengorbanan. Meskipun tubuhnya semakin lemah, semangatnya tetap menjadi cahaya bagi anak-anaknya. Di bawah langit senja yang mulai gelap, keluarga itu merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasa benar-benar utuh. Pak Adim menatap langit, berbisik dalam hati, terima kasih, Tuhan, telah memberiku kesempatan untuk merasakan ini. Malam itu terasa berbeda. Setelah makan malam bersama, Pak Adim tampak lebih diam dari biasanya.
Ia duduk di kursi tua di sudut ruangan, memandangi anak-anaknya yang sibuk berbincang dan bercanda. Rara berlari-lari kecil di sekitar ruang tamu, tertawa riang sambil membawa boneka kesayangannya. Ayu memandang ayahnya dengan penuh perhatian. "Ayah kenapa?" "Capek, ya?" tanyanya lembut. Pak Adim hanya tersenyum kecil. "Tidak, Ayu. Ayah hanya bahagia melihat kalian semua ada di sini," jawabnya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Ayu merasa ada yang tidak beres. Ia menghampiri ayahnya dan memijat bahunya dengan lembut. "Kalau ayah butuh apa-apa, bilang ya. Jangan dipendam sendiri," katanya. Pak Adi mengangguk, tetapi matanya terlihat kosong. Ia tidak ingin anak-anaknya tahu bahwa malam itu ia merasakan kelelahan yang berbeda, bukan sekadar fisik, tetapi seperti ada sesuatu yang mulai berakhir. Namun, ia memilih diam. Baginya, kebahagiaan anak-anaknya adalah hal yang paling penting. Ketika pagi tiba, Ayu yang pertama kali bangun merasa ada yang aneh. Biasanya, ayahnya sudah bangun lebih dulu, menyiapkan teh atau menyapu halaman. Tapi pagi itu, pintu kamar ayahnya masih tertutup rapat. Ia mengetuk pelan, memanggil, "Ayah, sudah pagi." Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Ayu membuka pintu dan mendapati ayahnya masih berbaring di tempat tidur. Ia tampak tenang, seperti sedang tidur nyenyak. Namun, ketika Ayu menyentuh tangannya, tubuh Pak Adim terasa dingin. "Ayah," suara Ayu tercekat. Ia mengguncang tubuh ayahnya dengan lembut, tetapi tidak ada respon. Suaranya berubah menjadi teriakan panik. Iwan, Ridho, dan Sandi segera berlari ke kamar, hanya untuk menemukan bahwa ayah mereka telah pergi untuk selamanya. Tangis pecah memenuhi rumah kecil itu. Mereka tidak percaya bahwa malam sebelumnya adalah malam terakhir mereka bersama. Pak Adim, dengan senyum lembutnya, telah meninggalkan mereka dengan cara yang damai. Mereka merasa kehilangan yang begitu besar, tetapi di balik kesedihan itu, mereka juga merasa bersyukur karena sempat memberikan kebahagiaan terakhir untuk ayah mereka. Pemakaman Pak Adim dihadiri oleh banyak orang. Tetangga-tetangga yang mengenal sosoknya sebagai pria sederhana dan penuh kasih datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bu Minah, yang selama ini sering membantu Pak Adim, menangis tanpa henti. "Dia orang baik, anak-anaknya beruntung punya ayah seperti dia," katanya kepada Ayu. Iwan, Ridho, Sandi, dan Ayu berdiri di samping pusara ayah mereka, mengingat semua kenangan yang mereka lalui bersama. "Kita mungkin terlambat, tapi setidaknya ayah tahu kita mencintainya," kata Iwan dengan suara bergetar. Mereka berempat saling menggenggam tangan, berjanji untuk menjaga satu sama lain seperti yang ayah mereka inginkan. Di dalam hati mereka, masing-masing berbisik doa. Agar Pak Adi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu ia banggakan, meskipun ia telah tiada. Setelah kepergian ayah mereka, rumah kecil itu terasa kosong. Namun, kenangan tentang Pak Adim tetap hidup di setiap sudutnya. Di rak tua di kamar ayah mereka, Ayu menemukan buku catatan yang dipenuhi tulisan tangan Pak Adim. Di dalamnya, ia menulis tentang anak-anaknya, harapan-harapannya untuk mereka, dan kebanggaannya meskipun hidup mereka sederhana. "Anak-anakku adalah harta terbesar yang pernah kumiliki," ditulisnya di salah satu halaman. Bacaan itu membuat Ayu menangis lagi, tetapi ia juga merasa dikuatkan. Buku itu menjadi pengingat bahwa cinta seorang ayah tidak pernah hilang, bahkan setelah ia pergi. Iwan, yang sebelumnya jarang pulang, memutuskan untuk lebih sering mengunjungi rumah itu. Ridho membantu Ayu menjaga rumah kecil itu tetap bersih dan terawat. Sandi, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu menyempatkan waktu untuk datang setiap bulan. Mereka semua sadar bahwa rumah itu adalah simbol perjuangan ayah mereka, dan mereka tidak ingin membiarkannya terlupakan. Waktu berlalu, dan meskipun kesedihan masih menyelimuti mereka, anak-anak Pak Adi mulai menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Ayu memutuskan untuk membuka warung kecil di depan rumah, menggunakan uang yang mereka kumpulkan bersama. "Ini rumah ayah. Kita harus membuatnya hidup kembali," katanya. Warung itu tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga tempat berkumpulnya keluarga mereka. Setiap kali mereka berkumpul, mereka selalu mengenang ayah mereka dengan senyum. Pak Adi mungkin telah pergi, tetapi cintanya terus hidup dalam hati anak-anaknya. Di suatu sore, saat duduk di beranda, Iwan memandang ke arah langit yang mulai berwarna jingga. "Ayah pasti bangga melihat kita sekarang," katanya. Ridho dan Sandi mengangguk setuju.
Ayu tersenyum sambil menggenggam tangan Rara, yang duduk di pangkuannya. Ayah tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di sini, bersama kita. Senja itu menjadi pengingat bahwa meskipun mereka kehilangan sosok ayah yang mereka cintai, warisan cinta dan perjuangan Pak Adim akan terus hidup selamanya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Pak Adim mulai membuat tradisi baru sebagai bentuk penghormatan kepada ayah mereka. Setiap tanggal kematian Pak Adim, mereka berkumpul di rumah kecil itu untuk berdoa bersama dan mengenang perjuangannya. Ayu biasanya menyiapkan masakan kesukaan ayah mereka, nasi goreng sederhana dengan ikan asin dan sambal terasi. Rara, yang semakin besar, sering bertanya tentang kakeknya. "Apa kakek sangat menyayangi kita, Bunda?" ditanyanya suatu hari. Ayu tersenyum dan mengangguk. "Kakek adalah orang yang paling sayang pada kita semua. Dia mengorbankan segalanya agar kita bisa hidup lebih baik," jawab Ayu sambil memeluk putrinya. Tradisi itu bukan hanya tentang mengenang, tetapi juga tentang menjaga keluarga mereka tetap dekat. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan masing-masing, mereka selalu menyempatkan waktu untuk pulang. Gubuk kecil itu, yang dulunya sunyi, kini kembali menjadi tempat penuh tawa dan cerita. Dari kepergian Pak Adim, anak-anaknya belajar banyak hal tentang arti keluarga dan pengorbanan. Iwan, yang sebelumnya lebih fokus pada pekerjaannya, mulai memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi. "Ayah sudah mengajarkan kita bahwa cinta adalah harta yang paling berharga," katanya suatu hari kepada adik-adiknya. Ridho, yang dulunya pendiam, menjadi lebih terbuka. Ia mulai sering berbicara tentang kenangan masa kecil mereka, bagaimana mereka berlari di sawah, atau bagaimana ayah mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun keadaan sulit. "Ayah mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Kita harus terus menjaga apa yang sudah dia perjuangkan," katanya. Sementara itu, Ayu menjadi sosok yang paling menjaga rumah kecil itu tetap hidup. Ia memastikan bahwa semua kenangan tentang ayah mereka tidak akan pernah pudar. "Rumah ini adalah simbol cinta ayah. Selama kita bersama, ayah akan selalu hidup di hati kita," ucapnya. Suatu hari, ketika sedang membereskan barang-barang lama ayah mereka, Ayu menemukan sebuah amplop yang tersimpan rapi di dalam laci kecil. Amplop itu berisi surat yang ditulis Pak Adim, tetapi tidak pernah terkirim. Isinya sederhana, tetapi penuh makna. "Untuk anak-anakku tercinta. Jika kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada lagi. Ayah hanya ingin kalian tahu bahwa ayah selalu mencintai kalian, bahkan di saat kalian jauh. Jangan pernah lupa bahwa kalian adalah kebanggaan ayah. Jaga satu sama lain, dan jangan biarkan jarak membuat kalian terpisah lagi. Cinta ayah selamanya. Pak Adim." Membaca surat itu, air mata Ayu tak terbendung. Ia menunjukkan surat itu kepada saudara-saudaranya, dan mereka semua terdiam dalam haru. Surat itu menjadi pengingat betapa besar cinta ayah mereka, bahkan hingga akhir hidupnya. Mereka berjanji untuk terus menjaga pesan itu dalam hati. Dengan semangat yang mereka dapatkan dari kenangan tentang Pak Adim, anak-anaknya mulai membangun kehidupan yang lebih baik. Warung kecil Ayu berkembang menjadi tempat favorit penduduk desa. Iwan dan Ridho membantu memperbesar warung itu, membangun tempat duduk tambahan agar lebih banyak orang bisa datang. Sandi, yang memiliki kemampuan di bidang desain, membantu merancang papan nama yang sederhana tetapi penuh makna. Warung Pak Adim, tertulis di sana, sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Warung itu tidak hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga tempat orang-orang mengenang kebaikan dan perjuangan Pak Adim. "Kita tidak hanya menjalankan warung ini untuk keluarga, tapi juga untuk mengenang ayah," kata Ayu suatu hari. Mereka semua setuju bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga semangat ayah mereka tetap hidup. Setiap kali seseorang bertanya tentang nama warung itu, mereka dengan bangga menceritakan kisah ayah mereka. Tahun-tahun berlalu, tetapi kenangan tentang Pak Adim tetap hidup dalam keluarga itu. Rara, yang kini tumbuh menjadi remaja, sering menceritakan kisah kakeknya kepada teman-temannya. "Kakek adalah pahlawan kami. Dia tidak punya banyak harta, tapi dia punya cinta yang besar untuk keluarga," katanya dengan bangga. Rumah kecil itu, meskipun telah direnovasi, tetap mempertahankan beberapa bagian aslinya. Pojok tempat Pak Adim biasa duduk ini dihiasi dengan foto-fotonya. Setiap kali keluarga mereka berkumpul, mereka selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama di sana, mengenang ayah mereka dengan cerita-cerita penuh tawa dan tangis. Di suatu senja, ketika langit berwarna jingga, Ayu memandang ke arah jalan kecil di depan rumah mereka. Ia merasa seolah-olah melihat bayangan ayahnya berjalan perlahan, seperti dulu. "Terima kasih, Ayah,"
bisiknya sambil tersenyum. Ia tahu, meskipun ayah mereka telah tiada, warisan cinta dan pengorbanannya akan terus menginspirasi mereka untuk selamanya. Rumah kecil yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan Pak Adim kini berdiri kokoh dengan renovasi yang dilakukan oleh anak-anaknya. Meski tampilan luar rumah itu lebih modern, mereka sepakat untuk tidak mengubah ruang utama tempat Pak Adim dulu menghabiskan banyak waktu. Sofa tua, rak buku yang sudah usang, dan kursi kayu kesayangan Pak Adim tetap berada di tempatnya. Ini bukan hanya rumah, tapi tempat kita kembali, kata Ayu suatu hari saat mereka semua berkumpul. Mereka sadar bahwa rumah itu adalah tempat di mana cinta keluarga mereka tumbuh, meskipun penuh dengan keterbatasan. Setiap sudut rumah itu mengingatkan mereka akan kebersamaan yang pernah ada dan pengorbanan seorang ayah yang tidak pernah menyerah demi anak-anaknya. Tetangga-tetangga yang datang ke warung mereka sering berbicara tentang kenangan bersama Pak Adim. Dia itu orang baik. Selalu menyapa siapa saja, bahkan saat hidupnya susah, cerita salah satu pelanggan. Anak-anak Pak Adim mendengarkan dengan bangga, merasa bahwa ayah mereka meninggalkan jejak kebaikan di hati banyak orang. Setiap Jumat, Ayu dan saudara-saudaranya mengadakan doa bersama di rumah kecil itu. Bukan hanya keluarga mereka, tetapi juga tetangga sekitar yang mengenal Pak Adim diundang untuk ikut. Mereka memanjatkan doa untuk ayah mereka, berharap kebaikannya terus menjadi berkah di dunia maupun akhirat. Rara, yang mulai paham arti doa, sering terlihat menengadahkan tangan dengan khusyuk. "Aku doakan kakek bahagia di surga," katanya suatu hari dengan polos. Kata-kata itu membuat Ayu tersenyum haru. Meski Pak Adim sudah tiada, cintanya tetap dirasakan oleh cucunya yang belum sempat mengenalnya lebih dalam. Setelah doa selesai, mereka biasanya duduk bersama, berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Tawa dan canda kembali memenuhi rumah itu, seolah Pak Adim masih ada di antara mereka, tersenyum melihat kebahagiaan anak-anaknya. Warung kecil yang mereka dirikan sebagai penghormatan kepada Pak Adim kini semakin dikenal. Bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai simbol kisah perjuangan seorang ayah yang menginspirasi banyak orang. Pelanggan yang datang sering bertanya tentang nama warung itu, dan Ayu selalu dengan bangga menceritakan kisah ayahnya. "Kisah ini mengajarkan kami bahwa hidup bukan hanya tentang materi, tetapi tentang cinta dan pengorbanan," kata Ayu kepada seorang pelanggan yang penasaran. Banyak yang terharu mendengar cerita itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa warung itu lebih dari sekadar tempat makan, tetapi tempat yang membawa rasa hangat dalam setiap hidangannya. Pendapatan dari warung itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mereka, tetapi juga untuk membantu sesama. "Ayah pasti ingin kita berbagi," kata Ridho suatu hari. Mereka mulai mengadakan program makan gratis setiap Jumat untuk warga yang membutuhkan, sesuatu yang mereka yakini akan membuat Pak Adim bangga. Anak-anak Pak Adim kini lebih sering menghabiskan waktu bersama, meskipun mereka tetap sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Iwan, yang dulu jarang pulang, kini menjadikan rumah kecil itu sebagai tempat untuk melepas penat. Ridho sering datang untuk membantu di warung, sementara Sandi yang tinggal di kota selalu memastikan bahwa ia pulang setiap bulan untuk melihat keluarga. "Kita dulu terlalu sibuk dengan hidup masing-masing, sampai lupa apa yang paling penting," kata Sandi suatu hari. Kehadiran mereka yang lebih sering di rumah membuat Rara tumbuh dengan pemahaman bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga. Mereka menyadari bahwa kehilangan Pak Adim adalah pelajaran terbesar yang pernah mereka terima. Meski menyakitkan, kehilangan itu justru menguatkan mereka untuk lebih menghargai waktu yang mereka miliki bersama. Di suatu pagi yang cerah, Ayu berdiri di depan rumah sambil memandangi warung yang ramai dengan pelanggan. Ia mengingat masa-masa sulit yang mereka lalui bersama ayah mereka, dan bagaimana perjuangan Pak Adim membentuk mereka menjadi seperti sekarang. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ayah mereka pasti bangga melihat keluarga mereka kini lebih kuat dan bersatu. Rara berlari ke arah Ayu sambil membawa bunga yang ia petik dari taman kecil di depan rumah. "Ini untuk kakek," katanya, meletakkan bunga itu di meja kecil yang dihiasi foto Pak Adim. Ayu memeluk putrinya erat-erat, merasa bahwa warisan cinta dan pengorbanan ayahnya telah ditanamkan dengan baik kepada generasi berikutnya. Hidup mereka tidak sempurna, tetapi penuh makna. Mereka sadar bahwa Pak Adim mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi ia selalu hidup dalam hati mereka. Dalam tawa, dalam doa, dan dalam setiap langkah yang mereka ambil, cinta seorang ayah akan terus membimbing mereka, seperti cahaya kecil yang tak pernah padam.